Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan mulai dengan hal yang kita sudah mulai kemarin. Ya, silakan paling atas. Kita akan mengulang lebih dahulu pelajaran kemarin, lalu kita akan lanjutkan. Jadi kita akan bicara tentang harga pernikahan Kristen yang bisa mahal, tapi dengan Kristus bisa kita bayar. Dan judul lainnya adalah Bila Cinta Telah Pudar. Sebab cinta ini yang sering menyebabkan sepasang suami istri mulai berpikir tentang cerai. Kok sudah nggak terasa lagi cintanya ya? Cintanya kepada saya dan cintaku kepada dia kok sudah pudar ya? Apa nggak sebaiknya kita cerai? Dan ini biasanya banyak terjadi di tahun pernikahan ketiga sampai tahun ketujuh. Banyak terjadi, ini adalah masa-masa rentannya. Banyak bisa terjadi perceraian pada usia-usia 3 sampai 7 tahun itu. Next. Jadi kita akan bicara tentang kiat. Caranya pernikahan itu bisa bahagia gimana. Dan salah satu unsur paling penting daripada pernikahan bahagia adalah tindakan kasih. Nanti kita akan bahas panjang lebar tentang tindakan kasih ini. Jadi ini akan kita bicarakan kalau cintanya sudah pudar gimana. Dan kenapa itu bisa terjadi. Next. Nah, kalau kita bicara tentang cinta yang pudar itu cinta apa itu? Pertama adalah cinta remaja. Cinta remaja rasanya, waduh kalau dua orang remaja sedang berpacaran rasanya, wah mantap sekali. Bakal bahagia kalau seumur hidup mereka, seumur pernikahan mereka sampai mati mereka itu akan bahagia. Karena pada waktu remaja, waktu berpacaran rasanya pas sekali. Tapi kita nanti lihat bahwa cinta remaja ini rentan sekali. Mudah sekali jadi pudar, mudah sekali merosot nilainya. Yang kedua adalah cinta birahi. Wah rasanya cowok atau cewek saya, cowok yang ganteng itu sungguh-sungguh menyebabkan saya birahi kepada dia, terangsang. Atau cewek yang seksi itu, wah sangat menyebabkan terangsang. Pasti kalau kita menikah, birahi ini, cinta birahi ini menjadi salah satu landasan yang akan sampai langgeng, mungkin sampai 50 tahun usia pernikahan masih birahi kepada dia. Tapi kita tahu bahwa ini tidak benar juga. Yang ketiga adalah cinta monyet. Atau dalam bahasa Inggrisnya lebih aneh lagi, puppy love, cinta anak anjing. Cinta monyet atau cinta anak anjing ini juga tidak langgeng ternyata. Mudah sekali, cepat sekali menjadi pudar. Dan bahkan ada satu cinta yang ditulis dalam Alkitab, first love. Cinta mula-mula, cinta awal. Cinta pada pertemuan awal. Itu juga akan pudar. Dan kita melihat juga ayat yang akan membahas tentang hal ini. Jadi cinta-cinta, 5 macam cinta ini tidak bisa dijadikan landasan yang kokoh untuk keberhasilan suatu pernikahan, apalagi pernikahan jangka panjang yang sampai 40-50 tahun. Itu tidak akan mampu cinta-cinta ini. Tapi ada satu cinta lain yang diajarkan dalam Alkitab yang mampu menjadi landasan, fondasi yang kokoh untuk pernikahan kita. Next. Nah, kita lihat ini remaja atau muda-mudi sedang cantik-cantiknya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya, rasanya wah cinta antara mereka itu rasanya sudah ngetop, pasti tahan masuk di dalam pernikahan. Ya memang tahan, tapi hanya sampai 5 tahun kali, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Setelah itu gimana? Apakah cinta remaja seperti ini yang kelihatannya begitu romantisnya bisa tahan sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun di mana keriput-keriput sudah banyak. Mungkin si cewek yang langsing pada waktu ini, wah nanti sudah menjadi gemuk sekali. Si cowok giginya sudah pada ompong, kulit-kulitnya sudah pada keriput, dan kemampuan cari duitnya sudah merosot sekali. Apakah bisa mereka itu tetap mempertahankan cinta yang akan menopang pernikahan mereka? Next. Nah, dalam Alkitab diajarkan ada suatu ayat atau dalam satu perikop
Yesus Kristus mengajarkan sendiri tentang cinta yang matang atau cinta yang dewasa itu. Silakan salah seorang siswa membacanya dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, bukan 35, 37. Tentang cinta yang matang dan cinta yang dewasa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Silakan dibaca. Tentang orang Samaria yang murah hati ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kita melihat di sini dalam contoh orang Samaria murah hati itu betapa luar biasanya macamnya cinta yang sangat berbeda dengan cinta remaja, cinta berahi yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi ini adalah cinta yang matang, cinta yang dewasa. Kita sudah membacanya bagaimana orang Samaria itu tahu harga yang harus dibayar itu mahal. Ada 3 orang yang dihadapkan pada pilihan ini. Si imam, si orang Lewi, tapi kedua mereka itu hitung-hitung harganya. Wah, ini makan waktu terlalu lama. Saya bisa kehilangan waktu 1 harian. Sedangkan saya harus cepat-cepat melayani di bait Allah. Mungkin si imam berpikir seperti itu. Jangan-jangan saya kehilangan kesempatan untuk melayani tahun ini. Karena imam pada waktu itu banyak sekali, sedangkan baik Allahnya hanya 1, jadi harus digilir. Jangan-jangan kalau saya luput datang pada hari ini sampai di Yerusalem, di bait Allah, kalau saya luput itu, saya akan kehilangan kesempatan saya untuk melayani. Si orang Lewi mungkin sudah pikir juga, waduh, bukan saja hitung harganya, korbannya itu banyak. Saya harus rawat orang ini, bersihkan luka-lukanya. Gimana transportasi dia itu ke rumah penginapannya nanti saya harus bayar. Nanti gimana kalau dia itu membutuhkan perawatan, karena pada waktu itu tentunya belum ada rumah sakit seperti kita ya. Saya yang harus merawat dia, wah korbannya banyak, enggak usah cepet-cepet, lewat aja cepet. Tapi ini dilakukan oleh si orang Samaria yang tahu harganya mahal, tapi dia rela berkorban banyak dan dilakukan dengan kepala dingin. Tidak seperti cinta remaja, cinta berahi yang hot. Tidak, dilakukan dengan kepala dingin ini. Dia tahu resikonya apa yang harus diambil dan dia rela melakukan itu. Dan motornya bukan perasaan. Kalau cinta remaja 5 cinta yang sebelumnya itu banyak motornya itu adalah perasaan. Tapi motor di sini adalah kehendak, will. I will do it. Saya mau menolong dia. Saya mau menolong dia sampai tuntas. Walaupun keluar uang juga. Dan ini dilakukan oleh si orang Samaria itu. Dan ini adalah contoh cinta yang matang, cinta yang dewasa, yang bisa tahan sampai 50 tahun untuk menghadapi satu orang yang sama. Dia tahu harganya mahal,
Dia tahu selama 50 tahun dia harus berkorban banyak, tapi dia lakukan dengan kepala dingin. Aku mau melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan pernikahan. Motornya adalah kehendak. Next. Saya ambil ini dari Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Saya lihat foto ini, saya ambil. Kita lihat si orang Samaria harus pegangin entah berjalan berapa kilometer sampai ke rumah penginapan orang yang setengah mati seperti itu. Next. Nah, sering ditanyakan kepada kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apa sih caranya punya pernikahan bahagia itu gimana sih Om? Pak, gimana caranya? Saya bakal menikah bulan depan. Gimana sih? Saya kok lihat banyak pernikahan berakhir dengan perceraian atau banyak yang berantem. Bahkan orang tua saya selalu berantem. Hampir setiap hari berantem. Gimana sih? Saya mau menikah ini. Saya khawatir juga. Gimana saya bisa mempunyai pernikahan yang bahagia? Nah, saya tuliskan 3 poin. Poin pertama, tambah banyak suami istri mau melakukan tindakan kasih, tindakan cinta itu, tambah berbahagia pernikahan mereka. Kalau melakukan tindakan kasihnya banyak sekali, kualitas pernikahan mereka akan tinggi, melesat tinggi. Tapi kalau mau melakukan tindakan kasihnya rendah, sedikit aja, kualitas walaupun masih ada kasih, tapi kasihnya sedikit aja. Dan kebahagiaannya sedikit aja, apalagi kalau tidak ada. Nah, ini yang ditunjukkan oleh seorang Samaria. Tindakan kasihnya itu banyak sekali. Dia mau keluar uang, korban waktu, korban tenaga, berdarah-darah karena harus waktu itu tentunya dia ada ambulans dan rumah sakit yang bisa menolong si orang Yahudi ini. Tapi ini poin yang sangat penting. Mau punya pernikahan bahagia, suami istri dua-duanya harus rela melakukan banyak tindakan kasih. Yang poin yang kedua, tidak mau melakukan tindakan kasih menyebabkan stagnasi, macet, mandek, dan pelan-pelan mulai menurun kebahagiaan mereka. Poin yang ketiga, bukan saja tidak ada tindakan kasih, tapi mereka mulai melakukan tindakan-tindakan kebencian, marah-marah selalu, gunakan kata-kata kasar, gunakan kata-kata yang melecehkan, bego lu, bodoh lu, konyol lu, lagi sialan, perempuan sialan, dan sebagainya. Itu kata-kata yang menunjukkan kebencian itu. Tambah merosot dan ditambah lagi dengan KDRT, main pukul, main tempeleng, main cubit, main jitak. Itu merosotnya cepat sekali pernikahan mereka. Sehingga kalau ada faktor-faktor nomor 2 dan 3 ini, kemungkinan besar 5 tahun nggak tahan pernikahan mereka. Walaupun waktu remaja rasanya sungguh-sungguh mencintai ya. Next. Kenapa begitu indah ketika berpacaran dulu? Om, kenapa kok beda sekali ya? Waktu pacaran sama sudah nikah kok beda sekali ya? Kenapa waktu pacaran kelihatannya indah sekali ya? Kenapa? Jawabannya sesuai dengan kiat tadi itu ya. Prinsip tadi itu ya. Karena banyaknya tindakan kasih. Si cowok mau bangun jam 4 karena tinggalnya di Jakarta Barat untuk jemput ceweknya di Bekasi Timur. 3 jam sebelumnya naik motor dari Jakarta Barat sampai Jakarta Timur. Sampai ke rumah ceweknya, kemudian antar dia ke perguruan tingginya. Moga-moga perguruan tingginya tidak di UI. Nanti kalau di UI di Depok, wah tambah 2 jam lagi. Satu jalan aja sudah 4-5 jam. Apalagi nanti sudah itu pulang ke rumah, wah 4-5 jam lagi. Kembali ke Jakarta Barat. Sorenya gimana? Sorenya jemput lagi. Karena si cowok sangat ingin ketemu dengan si ceweknya. Sorenya dia rela lagi. 2-3 jam lagi naik motor untuk jemput ceweknya. Dan kalau ditanya sudah makan belum? Oh belum. Ayo kita makan. Si cowoknya bayarin lagi. Banyak sekali tindakan kasih daripada si cowok itu. Makanya indah sesuai dengan prinsip pertama tadi. Banyak tindakan kasih, hubungan mereka itu akan berbahagia. Next. Tapi kenapa justru diresmikan dalam pernikahan? Kok kebahagiaannya mulai pudar setelah hubungan itu diberkati dalam pernikahan? Ini apa salahnya Bapak Pendetanya ya?
atau gerejanya ya, atau jemaatnya waktu datang ke upacara pernikahan di gereja itu mereka tidak tulus, mereka culas, mereka tidak sungguh-sungguh menginginkan kami bahagia. Tidak. Kesalahannya bukan pada pendeta, kesalahannya bukan pada anggota jemaat, kesalahannya pada siapa? Kepada pasangan itu sendiri. Karena begitu menikah, pola pikir mereka yang tadinya luar biasa waktu masih berpacaran, langsung berubah menjadi salah. Kita kan sudah nikah, saya nggak perlu gitu-gituan lagi ya. Saya nggak perlu 3 jam untuk jemput istri saya, antar balik lagi 2 jam lagi, 5 jam. Waduh, nggak perlu ya. Kita toh sudah nikah. Emosi semula yang tadinya cintanya menggebu-gebu, berahinya meledak-ledak, itu sekarang menjadi pudar. Nggak mau lagi melakukan tindakan itu. Istri mau ke pasar mungkin hanya setengah jam aja motor, tolong anterin ke pasar ya. Nggak usah, sana. Kamu kan sudah kerja, punya uang, pesan Grab sana, pesan Gojek. Kita toh sudah nikah, nggak perlu saya antar-antar, setengah jam aja suami sudah segan. Sedangkan waktu pacaran 4 jam sehari atau lebih bolak-balik itu. Nggak usah gituan lagi, karena kita sudah nikah. Nggak perlu memenangkan dia lagi, nggak perlu membuat dia jatuh cinta lagi, karena kita sudah nikah. Nggak perlu berbuat banyak korban yang banyak seperti lagi. Ini pola pikir mereka langsung menjadi salah setelah diberkati, langsung merosot, langsung menjadi pudar pernikahan mereka. Karena tidak mau melakukan tindakan kasih lagi. Seperti tadi poin yang kedua, kiat pernikahan bahagia ya. Next. Nah, dalam Alkitab ada satu kasih yang juga dinyatakan sebagai kasih yang bisa pudar, yaitu first love. Kasih yang mula-mula. Ada kata-kata first love never dies, tapi itu tidak benar. Dalam Alkitab, cinta atau kasih mula-mula itu juga akan pudar. Dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, namun demikian, aku Tuhan mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Tapi resepnya, saudara perhatikan resepnya itu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu resepnya. Kalau sudah kehilangan cinta mula-mula atau kasih mula-mula, bertobat. Ngaku bahwa kok sudah nggak seperti dulu lagi ya. Dulu waktu baru jadi Kristen kok, wah baca Alkitab itu sehari bisa 3-4 jam. 1 bulan, 2 bulan sudah selesai seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang kok segen ya baca Alkitab ya. Dulu mau berdoa, tiap kali ada ibadah, gereja buka selalu hadir. Entah itu PA, entah itu kebaktian doa, entah itu cell group, apalagi hari Minggu. Selalu hadir, selalu ada di gereja. Tapi sekarang kok seminggu sekali cukup ya, ke gereja seminggu sekali cukup ya. Nah itu kehilangan kasih yang semula. Jadi pertama kita harus bertobat. Ampuni aku Tuhan. Sudah kehilangan kasih mula-mula ini. Sudah tidak menggebu-gebu lagi mengikuti engkau. Ampuni. Kerelaan untuk berdoa, untuk baca Alkitab sudah merosot sekali. Tapi Kristus mengatakan lagi atau Tuhan mengatakan lagi, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi tindakan-tindakan cinta seperti dulu dilakukan. Baca Alkitab yang banyak, doa yang banyak, persekutu dengan Allah yang banyak. Lakukan lagi. Jadi ini resepnya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Next. Nah, jadi tidak diperintahkan kepada kita untuk kembali kepada kasih yang semula. Ini banyak kesalahan daripada pendeta. Kalau sudah kehilangan kasih yang mula-mula, ayo kembali. Mari saudara-saudara kita semua kembali kepada first love kita. Cinta yang semula kepada Allah. Tidak. Nggak benar itu. Resep yang nggak benar. Karena memangnya tidak mungkin. Karena waktu cinta mula-mula itu seperti kasih yang mula-mula, seperti kasih berahi, seperti kasih remaja itu banyak emosinya. Dan emosi tidak perlu diganti lagi, tidak perlu diadakan lagi. Sebab itu Kristus atau Tuhan mengatakan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bukan kembali pada kasih yang semula ya.
Dan dalam Kristus kita malah melakukan jauh lebih daripada apa yang semula kita lakukan. Kita lihat dalam pasangan-pasangan Kristen, walaupun mereka sudah menikah 40 tahun, dua-duanya sudah banyak keriputnya, satu kecelakaan, entah kecelakaan di jalan, yang suami atau istrinya akan melakukan segala sesuatu, bahkan korban banyak untuk memulihkan, membawa kesehatan lagi kepada pasangannya. Jauh lebih daripada apa yang semula kita lakukan waktu kita masih berpacaran. Jadi cinta pada waktu berpacaran kelihatan pucat dibandingkan cinta dua orang yang saling mengasihi sesuai dengan kasih yang dewasa, yang matang itu, yang seperti diajarkan dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dan dalam Kristus kita bisa dan harus melakukannya. Next. Contoh tindakan kasih. Ini dalam suatu seminar atau satu retret, saya meminta suami istri itu, oke, gimana melakukan tindakan cinta, tindakan kasih yang dulu waktu kamu sering lakukan sebelum nikah. Gimana supaya bisa dilakukan sekarang pada waktu pernikahan dengan tekad yang sama. Tuliskan. Nah, ini suami-suami dan istri-istri menulis. Salah seorang suami menulis begini, saya akan membantu istri saya menyiram tanaman di rumah seminggu sekali. Pokoknya beres. Tanaman di rumah tidak akan kekeringan karena suaminya sudah kasih komitmen ini. Next. Seorang pria tahu juga bahwa kalau mereka, dia dan istrinya itu berjalan-jalan di mall dan dia lihat cewek cakep atau cewek seksi, keceplosan mulutnya itu, cantik juga dia ya, seksi juga dia ya. Mungkin dia cewek paling seksi ya di seluruh Jakarta ini ya. Nah, kata-kata itu menyinggung perasaan istrinya. Mungkin istrinya diem aja, tapi mulut menjadi merengut, cembetut, menjadi diam. Karena dia disinggung perasaannya. Nah, suami itu tahu bahwa kalau dia memuji cewek lain, wanita lain, itu akan menyinggung perasaan istrinya. Jadi dia ambil komitmen itu. Saya akan berhenti memberi komentar tentang wanita cantik sampai mati. Saya tidak akan kasih komentar lagi tentang wanita cantik. Dan ini tentunya menyebabkan istrinya tidak akan tersinggung, marah, mendendam lagi kepadanya. Next. Nah, seorang istri, suaminya marah sekali kalau dia itu jelek-jelekan mama mertuanya. Istrinya menjelek-jelekan mama mertuanya, jadi menjelek-jelekan mama daripada sang suami. Karena tahu bahwa selama ini suaminya banyak marahnya kalau dia menjelekkan, mengkritik ibunya lagi, ibu sang suami. Dia ambil komitmen itu. Saya tidak akan mengkritik ibunya lagi. Stop sekarang mengkritik ibunya. Next. KDRT. Nah, ini saya kasih kotak merah itu dengan telunjuk yang ke bawah. Ini no, ini bu. Suami dan istri tidak boleh ada KDRT. Memang gambar ini rasanya aneh bagi di Indonesia ya. Kalau di Indonesia yang biasanya melakukan KDRT adalah suami, laki-laki. Tapi di Amerika bisa istri melakukan itu. Seperti yang ada di dalam gambar itu. Istri juga bisa melakukan KDRT. Sementara suaminya enak-enak baca koran di sofa, tiba-tiba dari belakang lewat istrinya dan tangannya sudah dipasang seperti mouse, seperti tikus itu. Langsung kepala suami dijitak dari belakang begitu. Sembari menyatakan ketidakpuasannya. Kamu tadi ya, suruh mampir ke apotek, nggak mau ya. Dijitak kepala suaminya. KDRT itu. No, tidak boleh dilakukan. Next. Contoh tindakan kasih yang lain. Ini sudah masuk ke sesi yang berikutnya ya. Saya akan membangunkan suami saya tiap pagi dengan ciuman di pipi. Kebiasaan dulu gimana? Kebiasaan dulu, walaupun mereka tidur di satu tempat tidur, istrinya membangun suami, kalau sudah, apalagi sudah lewat jam 7, udah cepat-cepat harus siap-siap ke kantor, tiba-tiba paha suami tabok begitu, dipukul. Dan suaminya bangun, tapi
kan sakit, kan marah, kan jengkel, kan pagi-pagi sudah cemberut, pagi-pagi sudah marah. Nah, istri tahu itu, saya tidak boleh melakukan itu. Mulai sekarang saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membangunkan suami saya tiap pagi dengan ciuman di pipi, atau elus-elus pipinya aja, atau elus-elus kepalanya aja, atau peluk dia. Membangunkan tiap pagi dengan pelukan, bukan dengan pukul pahanya ya. Next. Tindakan kasih lain. Saya akan berkata I love you dengan mesra tiap malam sebelum tidur kepada istri saya. Supaya ada afirmasi ya, bahwa suami itu mengasihi istrinya. Sangat indah kalau seorang suami ambil komitmen itu. Tiap malam sebelum tidur. Sebelum mereka lelap, dia akan ngomong I love you. Aku mengasihimu. Ini tentunya afirmasi yang kuat bagi istri. Dan dia akan senang punya suami dan bisa mengasihinya sepanjang pernikahan mereka. Next. Nah, hal KDRT itu bukan saja untuk hubungan suami istri, untuk keluarga sangat penting juga. Jadi jangan sampai orang tua itu melakukan tindakan-tindakan kasar, berantem terus, teriak-teriak, marah-marah terus, yang menyebabkan kita lihat gambar anak perempuan itu tidak tahan dengan suaminya atau papanya dan mamanya di belakangnya itu teriak-teriak terus begitu. Atau bahkan anak laki juga tidak tahan karena suami atau papa mamanya itu konflik terus. Apa yang akibatnya? Akibatnya di dalam diri anak, kedua anak kecil itu mulai timbul luka-luka batin. Kenapa disebut luka batin? Sebab tidak kelihatan dari luar, tidak bisa pakai obat merah atau pakai obat untuk lecet-lecet yang luar, tidak bisa diobati secara luar karena ini luka di dalam batin. Dan ini parah sekali, jauh lebih susah. Kalau luka luar, gampangnya kita pakai betadine, kita pakai obat merah, pakai apa gitu, udah selesai. Diamkan aja, seminggu, 2 minggu lukanya yang tersayat oleh pisau itu sudah sembuh. Tapi kalau luka batin ini tidak bisa. Kalau suami dan istri itu berantem terus dan anak-anak mereka mengalami banyak luka batin, itu seperti hati. Kalau kita bisa gambarkan hati mereka itu yang disayat-sayat terus itu tidak bisa. Kesemuanya tidak gampang, membutuhkan pendoa-pendoa syafaat, membutuhkan counselor-counselor yang hebat, pendeta-pendeta yang diurapi untuk membimbing jemaatnya. Untuk kesembuhan luka batin itu lama sekali. Jadi ini tindakan yang yang no, tidak boleh orang tua itu berantem terus itu. Jadi memang harus dihindari konflik antara orang tua yang akan menyebabkan anak-anak itu. Dan kalau anak-anak itu luka batinnya itu sampai dewasa, luka batinnya belum disembuhkan, karena tidak ada orang yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya, dia akan menjadi suami dan istri yang bermasalah sendiri. Jadi kalau si anak perempuan itu, kecil itu, nanti sampai jadi remaja putri, sampai menjadi wanita karir, menikah dengan seorang suami, luka batinnya itu akan menyebabkan dia itu tindakannya jadi aneh-aneh. Menyebabkan suaminya marah-marah juga, konflik juga. Kalau dia menikah, kecenderungan akan banyak konfliknya juga. Atau si anak laki itu, nanti jadi suami yang banyak luka batinnya, dia sering lihat papanya itu melakukan KDRT, dia akan mengulangi itu. Walaupun dia tahu, saya benci sama papa. Saya sangat tidak suka dengan papa yang suka tempelingin mama. Saya benci sama papa. Tapi dia nantinya akan mengulangi tindakan papanya itu. Dia akan memperlakukan istrinya itu dengan KDRT juga. Karena apa? Karena luka batin yang ada di dalam dirinya itu. Next. Nah, sebagai counselor kita melihat banyak kalau kita bicara tentang pasangan-pasangan dalam gereja, mendengar keluhan-keluhan mereka seperti ini. Seorang istri mungkin mengatakan, Pak Pendeta, suami saya sudah tidak mau mesraan lagi. Kalau saya deket-deket dia lagi nonton televisi di sofa gitu, saya deket-deket duduk di sofa itu, saya langsung diusir, sono, panas, jangan deket-deket saya.
Sono. Justru tidak mau mesra lagi. Diajak mandi bareng sudah nggak mau lagi. Tidak mau mesraan lagi. Tidak mau cium lagi. Tidak mau peluk lagi. Atau seorang suami keluhan kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, gimana ini? Istri saya kok suka marah terus ya. Kok cemberut terus. Nggak ada sukacitanya. Lain sekali dengan dulu waktu pacaran. Wah, tiap ketemu kan ketawanya atau senyumnya itu banyak. Sekarang kok mahal sekali senyumnya. Tidak mau ketawa. Sebaliknya marahnya terus-menerus, cemberut terus-menerus, cerewetnya terus-menerus, mengkritik terus. Kita dengar juga pasangannya itu kok lebih cinta pada hal-hal atau orang-orang lain. Suami saya gila kerja. Gak peduli tentang saya dan anak-anak. Diajak ke gereja pun ogah-ogahan dia, segan. Lebih cinta pada duit, pada kerjaannya. Suami saya lebih cinta kepada mertua saya. Papa mamanya itu nomor satu dalam diri suami saya atau dalam diri istri saya. Saudara-saudara sepupunya, dia mau keluarkan uang banyak untuk saudara-saudara sepupunya untuk sekolah mereka, untuk perguruan tinggi mereka, bayarin itu. Tapi pelit sekali kepada anak-anak kami sendiri. Gimana ya? Kok seperti itu ya? Atau dan ini keluhan zaman sekarang ini, yang terakhir itu. Suami istri saya kok selalu gadgeting ya. Selalu pegang HP, tidak peduli lagi dengan keadaan anak-anak, tidak peduli lagi dengan keadaan saya. Selalu HP, seakan-akan sudah kecanduan HP dia, ketagihan HP, kecanduan. 24 jam sehari kalau bisa gadgeting terus. Naik tempat tidur pun masih gadgeting. Gimana ini Pak Pendeta? Nah ini tindakan-tindakan keluhan-keluhan pasangan yang menunjukkan ya. Tindakan-tindakan dilakukan oleh pasangannya yang negatif, yang banyak menyebabkan konflik. Ya, no, tidak boleh dilakukan antara suami istri itu. Kita lihat lagi yang berikutnya. Silakan Desi. Klik berikutnya. Oke. Ngomel terus, ngomel melulu. Kita melihat ya, ini juga ya, terus-menerus Sudah lihat gambar suami sudah tutup telinganya, sudah mencoba nggak mau lihat istrinya, tapi istrinya justru maju terus, ngomel terus, mengeluh terus, marah terus dengan suara yang keras. Nah, kita perlu mengajar setiap anggota keluarga kita untuk kalau ngomong tenang aja. Dan anak-anak bisa diajar untuk tidak teriak-teriak, tidak boleh keluar suara keras itu, tidak boleh mengeluarkan suara yang keras. Sehingga rumah tangga itu jadi tenang, damai, sejahtera, tidak banyak konflik. Tentunya harus dicontohkan oleh siapa? Oleh papa mama sendiri. Jadi tidak gambar seperti ini adalah gambar yang no, yang Next. Nah, saudara lihat suami istri tidur satu ranjang, memang baiknya tidurnya satu ranjang. Tapi baik nggak gambar ini? Saudara lihat? Mereka saling apa? Mungkur. Nggak mau lihat satu sama lain. Ya Pak, napasnya suami saya toksik. Banyak racunnya. Saya nggak mau lihat dia. Sudah lihat? Bahkan di tengahnya itu ada jarak. Nggak boleh senggol. Awas ya berani nyenggol saya ya. Ada jamahan. Nggak boleh ada jamahan. Nggak boleh kesenggol. Ini posisi yang parah tentunya. Yang juga. Yang no, antara suami istri tidak boleh seperti ini. Mestinya mesra ya antara mereka ya. Ada pelukan, ada ciuman. Misalkan istri tidur di dadanya suami. Ya mungkin hanya sebelum tidur aja. Kalau sudah tidur sudah tidak sadar ya. Tapi tidak mempunyai posisi yang parah seperti ini. Ini artinya ada dendam, ada permusuhan antara mereka. Ada sakit hati antara mereka. Sampai tidak mau saling lihat seperti itu. Bahkan ada jarak. Kadang-kadang di tengahnya kasih guling yang besar begitu. Awas ya, kakimu melewati guling ini saya pukul. Dan kalau istri tengah malam melihat kakinya suaminya itu salah satu kakinya kirinya melewati atau ada di atas guling itu, langsung istri punya hak untuk pukul paha suaminya supaya suaminya kaget
dan tahu dia melakukan kesalahan itu. Karena parah hubungan mereka ini. Next. Nah, ini tentunya hubungan yang baik. Digambarkan dengan kemesraan waktu mereka tidur ini. Saudara lihat ini posisi tidur ini disebutnya spooning. Spooning dari kata spoon. Spoon itu apa? Spoon itu sendok. Saudara lihat kalau punya beberapa sendok mau ditumpuk itu, dalam gambar yang kecil itu, sendok-sendok ditumpuk seperti itu. Spooning. Dan ini menjadi nama posisi tidur suami istri yang mesra, yang baik. Harusnya suami istri itu spooning. Ini saudara lihat jempolnya ke atas ini. Yeay. Ini yang hubungan yang baik antara suami istri. Tidurnya nggak seperti tadi ya, saling mungkur ya, tapi tidurnya spooning. Apa keuntungan, benefits of spooning? Apa keuntungan tidur spooning ini? Pertama, lower blood pressure, tekanan darahnya turun. Jadi tekanannya tidak tinggi. Baik untuk sang suami yang peluk istrinya maupun istri yang dipeluk oleh suaminya. Akan jadi tenang, damai, sejahtera, tekanan darahnya turun. Kedua, releases feel good hormone oxytocin. Hormon oxytocin adalah hormon yang dikeluarkan kalau menyebabkan seorang merasa damai, sejahtera, tenang, nggak frustrasi lagi. Jadi pada waktu si istri dipeluk oleh suaminya seperti ini dan si suami yang memeluk istrinya seperti ini, masing-masing di dalam tubuhnya itu mengeluarkan hormon oxytocin yang nyaman, yang enak. Tidurnya bisa lelap, nyaman. Yang ketiga, lower stress and anxiety. Posisi spooning ini juga menurunkan tekanan, ketegangan, dan ansietas, kecemasan. Kecemasannya hilang. Baik bagi istri yang dipeluk oleh suaminya seperti itu, dan bagi suami yang memeluk istrinya. Keempat, improves memory function. Fungsi memori mereka juga meningkat dengan tidur spooning seperti ini, posisi spooning ini. Next. Nah, keuntungan-keuntungan lain dari spooning itu. Yang kelima, increase communication. Sudah lihat mulutnya sang suami dan telinganya istri, jaraknya kan pendek sekali ya, mungkin hanya sejengkal aja. Suami bisik-bisik aja, istri sudah dengar, nggak perlu teriak. Dan suami bisa pada saat ini waktu tenang, damai, sejahtera seperti ini, dia bisa mengutarakan isi hatinya. Komunikasi antara suami istri ini jadi lebih baik. Yang berikutnya adalah increase sex. Hubungan seks antara keduanya itu akan meningkat. Kalau tadi itu tidurnya saling mungkur seperti sebelumnya, posisi yang favorit yang banyak suami istri itu tidak baik. Tapi posisi spooning ini menyebabkan seksnya meningkat. Waktu istri dipeluk-peluk oleh sang suami itu, apalagi diraba-raba, dipeluk-peluk, maka gairah seksnya akan timbul. Sebaliknya suami yang peluk-peluk istrinya dan raba-raba istrinya, gairah seksnya akan meningkat. Sehingga wajar kalau mereka itu sebelum tidur, mereka itu kemudian berpelukan, berciuman, saling raba-raba, saling merangsang, dan menikmati hubungan seks yang baik. Jadi increase sex. Yang terakhir adalah psychological health. Kesejahteraan atau kesehatan psikologis akan meningkat. Dua-duanya akan merasa nyaman, tenang, dan secara psikologis lebih sehat. Nggak ada frustrasi, nggak ada marah. Besok pagi waktu bangun pun keduanya merasa suami saya cinta saya ya, istri saya cinta saya ya, hubungan kami baik ya. Bangun pagi pun disertai dengan senyuman. Ini 7 keuntungan daripada tidur secara spooning ini, posisi tidur spooning yang jauh lebih baik daripada saling mungkur seperti di atas tadi ya. Next. Nah, daripada seperti ini, sudah lihat istrinya sudah mau tidur, tapi nggak bisa tidur, tapi tidak mau lihat suaminya. Suami masih sibuk dengan entah HP-nya atau komputernya atau pekerjaan di kantornya. Tidak diselesaikan di kantor, dibawa pulang ke rumah, nggak tidur-tidur.
istrinya tidak mendapatkan pelukan, tidak mendapatkan komunikasi yang baik dengan suaminya seperti di atas tadi waktu posisi spooning ya. Ini cuekin aja. Ini bu juga ya. Kalau posisi spooning itu ye lakukan baik, yes. Ini no, bu. Kalau suami cuekin istrinya atau istri cuekin suaminya. Next. Nah, no gadgets. Ini pada zaman sekarang di mana gadget itu merajalela di mana-mana. Sangat baik kalau suami istri itu ambil suatu keputusan. No gadgets in bed. Di tempat tidur tidak boleh ada HP, tidak boleh ada alat-alat elektronik, apalagi seperti itu ya, gambar komputer. Istrinya lihat suaminya kerja pakai komputer di tempat tidur, apa responsnya? Sudah lihat wajahnya cemberut. Mau lihat suaminya, nggak mau melihat suaminya. Tangannya gimana? Tangannya tertutup, disilang. Tanda tertutup, tidak terbuka. Marah istrinya karena suaminya sudah waktu tidur masih terus asik dengan komputernya. Gadget juga jangan ya. Ini bu juga. Next. Anak-anak bahkan juga dilarang gadgeting waktu makan. Sudah lihat anak-anak sangat terpukau juga bisa ketagihan dengan gadget. Dari kecil itu bisa. Sampai seharian tiap kali waktu senggang langsung pegang gadgetnya. Sudah lihat gambar atas. 2 anak itu bersaudara itu. Tapi mereka saling cuek. Mereka terpukau dengan gadget mereka. Bahkan di gambar bawah itu. Walaupun ada teman yang dekat-dekat. Tapi dicuekin. Karena terlalu asyiknya dengan gadgetnya. Dan ini menyebabkan hubungan komunikasi antar keluarga, antar saudara dengan teman-teman itu merosot. Ini bu juga. No. Anak-anak dilarang waktu gadgeting, waktu makan. Sebelum makan, mama akan berkata, letakkan HP-nya di meja ya. Jangan dipegang lagi ya. Kita makan. Sampai makan sama papa, mama, ayo kita ngobrol. Apa yang terjadi tadi di sekolahmu? Apa yang terjadi tadi waktu pulang gereja atau di gereja pada hari Minggu siang, makan siang begitu ya. Jadi dilarang gadgeting waktu makan. Sebaiknya orang tua menerapkan larangan ini. Next. Nah, gadgeting diranjang juga sebaiknya dilarang. Sudah melihat dalam gambar kiri itu suami istri ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tapi senyum sama siapa? Bukan senyum kepada pasangannya, tapi senyum kepada HP-nya. Pada gadgetnya. Mereka ada sentuhan, tangannya bersentuhan, tapi tidak, mereka saling cuek. Jadi sebaiknya gadgeting diranjang juga dilarang bagi orang tua, bagi anak-anak juga. Anak-anak sebelum tidur, kalau misalkan anak-anak tidur jam 9, ayo sebelum masuk kamar tidur, letakkan semua gadget di meja depan. Papa mama juga letakkan di meja depan. Tidak boleh bawa gadget ke kamar tidur. Siapa yang boleh bawa gadget ke tempat tidur? Hanya bagi jomblo. Orang yang tidak punya suami atau istri, tidak punya pasangan. Seperti gambar kanan atas itu. Boleh bawa komputer yang gede itu. Silakan. Karena dia tidak ganggu siapa-siapa. Sendirian aja di tempat tidur. Atau di gambar kanan bawah itu seorang pria yang lumpuh. Cacat. Silakan. Pakai komputer besar di depan wajahnya itu pada waktu tidur. Dia tidak menggoda, mengganggu siapapun juga karena dia sendirian saja di kamar. Hanya boleh bagi mereka yang jomblo dan penyandang cacat ya. Next. Anak-anak pasangan tidak boleh ya. Nah, tentang zaman dan sentuhan ini rabaan. Pertanyaannya, masih adakah zaman dan sentuhan? Kalau gambar atas tentunya masih ada ya, masih pengantin baru. Masih honeymoon di pantai itu dengan sepeda jalan-jalan di pantai itu berpelukan. Wajar karena mereka itu masih pengantin baru, honeymoon. Tapi pertanyaannya, apakah kalau sudah 10 tahun, 15, 20 tahun nikah, apakah masih banyak jamaah dan sentuhan? Lihat gambar bawah itu yang ideal, itu yang Y. Walaupun
udah 20 tahun nikah, nonton televisi bareng di sofa itu, silakan saling berpelukan seperti kanan bawah itu. Silakan. Ada touching, ada sentuhan, ada jamahan, ada rabaan, ada kehangatan, dan itu yang baik. Jadi ini menunjukkan sinyal ini, menunjukkan tanda-tanda bahwa pernikahan itu sehat. Bukan gambar yang atas, itu wajar kalau atas itu masih honeymoon, itu masih masa bulan madu, wajar kalau banyak sentuhan dan jamahan. Tapi pertanyaannya setelah 20 tahun, 10 tahun bahkan, kadang-kadang 5 tahun sudah tidak mau saling sentuhan, karena tergoda dengan HP ya, karena kecanduan HP. Tapi sebaiknya suami istri walaupun sudah 30-40 tahun menikah, masih banyak sentuhan, dan ini bisa asal ada peraturan-peraturan yang menahan godaan-godaan seperti godaan HP, godaan untuk marah, godaan untuk meledak, godaan untuk KDRT. Sekali suami tempeleng istrinya pagi hari, sepanjang hari istri itu akan marah, mendendam karena rasa sakit ditempeleng oleh suaminya. Jadi sebaiknya itu tidak boleh ada KDRT ya. Next. Nah ini yang bu ya. Sudah lihat, mungkin mereka sudah bukan honeymoon lagi, udah nikah 10 tahun, 15 tahun, tapi saling cuek. Suaminya ngorok lebih dulu, istrinya masih ketap-ketip, matanya tidak bisa tutup, belum tidur-tidur, merasa jengkel karena suaminya sudah ngorok keras, dia tidak bisa tidur. Dia mau sharing sesuatu tapi tidak bisa karena suaminya sudah tidur. Bu. Next. Nah, pertanyaannya, masih connect nggak? Setelah 15, 20, 30 tahun nikah, masih connect nggak? Masih ada koneksi nggak? Udah lihat gambar kiri atas? Dalam bahasa Inggris ya, no man or woman really knows what perfect love is until they have been married for a quarter of a century. Seorang pria atau wanita tidak sungguh-sungguh mengerti apa itu cinta sesungguhnya. Cinta yang dewasa, cinta yang matang itu ya. Sebelum mereka itu menikah paling sedikit seperempat abad, 25 tahun. Kalau setelah 25 tahun mereka masih mengatakan saya cinta suami saya dan suami saya cinta saya, itu baru cinta yang sejati. Cinta yang dewasa, cinta yang matang. Masih ada koneksi. Sudah lihat suami istri itu walaupun sudah lama menikah, istri sangat senang peluk suami. Suami sangat senang dipeluk oleh istri. Saling bersandaran seperti itu. Gambar kanan ini, saudara lihat punggung daripada suami istri. Kita lihat dari bentuk mereka, tentunya bukan remaja lagi ya. Kira-kira menikah sudah berapa tahun? Mungkin sudah 20 tahun. Mungkin masing-masing usianya sudah 40 tahun atau bahkan 50 tahun karena sudah bukan remaja lagi. Tapi sudah lihat walaupun berjalan di taman, mereka masih saling berpelukan. Istri memeluk pinggang suaminya, suami memeluk pundak istrinya. Dua-duanya berjalan, dua-duanya komunikasi dengan baik. Ini ideal. Ini ya, jempol ke atas ya. Ini yang baik, ini yang diharapkan untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada koneksi, masih connect antara suami istri itu. Dan ini yang baik, idaman. Next. Bahkan kalau sudah cinta emas, udah lama, 40-50 tahun, lihat yang pasangan muda yang di atas itu mungkin sudah menikah 30 tahun, tapi masih saling berpelukan, masih banyak senyumnya. Ini sudah teruji ini. Atau kiri bawah, opa dan oma itu mungkin sudah 40 tahun nikah, tapi masih mau berpelukan dan masih mesra satu terhadap yang lain. Lalu yang kanan bawah itu, ini sudah opa, oma yang mungkin sudah kawin emas. Udah 50 tahun pernikahan mereka, tapi masih saling memperhatikan, saling cinta, saling menunjukkan cinta antar mereka. Ini pasangan yang luar biasa ya. Yang sesuai dengan kiat di atas tadi, pasangan yang berbahagia. Mereka banyak tentunya, kalau saudara lihat kehidupan mereka sehari-hari, tentunya banyak tanda-tanda cinta, tindakan cinta itu. Mungkin suami yang bikinkan kopi bagi istrinya,
istri yang masak bagi suaminya, dan bagi mereka berdua setelah selesai makan, suaminya yang melarang istrinya untuk cuci piring. Dia sendiri akan cuci piring semuanya. Hubungan mereka sangat indah karena tindakan cinta masih banyak di antara mereka. Ini yang ye ya, ye, jempol ke atas ya. Next. Nah, landasannya apa? Kata-kata Kristus itu, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Oh, bukan, ini yang cinta semula ya, dalam Wahyu ya. Perintah Allah, lakukan lagi apa yang dulu kamu lakukan, yang semula engkau lakukan. Dan dalam orang Samaria, perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus berkata, kamu pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian artinya apa? Lakukan tindakan cinta yang hebat itu. Next. Selamat mempraktekannya. Diharapkan kita semua sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari, mempunyai pernikahan yang bahagia. Saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Engkau mengajar kami bagaimana mempertahankan pernikahan kami. Bagaimana mempunyai pernikahan yang berkualitas tinggi. Ajar kami Tuhan untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Sungguh-sungguh. Dengan suka hati, dengan rela, dan dengan sukacita, bahkan dengan sukacita Tuhan, melakukan tindakan-tindakan cinta bagi pasangan kami masing-masing, bagi suami dan istri kami. Dan kami tahu, kalau kami melakukan itu terus, pernikahan kami akan bahagia, langgeng, sampai maut menceraikan kami. Kami tetap menjadi satu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin.